Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Osiah Nusantara. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment agar channel kami semakin berkembang dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Mengenai legenda atau sejarah Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih, itu menjadi cerita rakyat yang sangat populer di daerah Lampung. Kenapa bisa demikian? Karena di daerah tersebut, kalau di daerah Jawa itu seorang raja, kalau di sana itu disebutnya biasa ratu. Berarti kalau di Lampung menyebutkan sebuah ratu, itu tidak lain tidak bukan adalah sebuah raja. Karena di daerah Lampung merupakan keratuan, bukan kerajaan. Di sana ratu merupakan sebutan bagi raja yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu daerah. Cerita rakyat tersebut menjelaskan di daerah Lampung ada sebuah keratuan hukum yang dipimpin oleh Ratu Galuh atau bisa disebut dengan Ratu Hukum. Ia memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Si Gender Alam dan Gayung Gerunggung. Si Gender Alam tersebut mempunyai seorang anak gadis bernama Putri Sinar Kaca. Sedangkan Gayung Garunggung juga memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, yaitu Putri Sinar Alam. Keduanya merupakan gadis yang sangat cantik dan lemah lembut. Pada suatu hari, Sultan Maulana Hasanuddin Banten alias Sultan Banten berkunjung ke Lampung untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Perlu diketahui bahwa Sultan Hasanuddin itu merupakan anak dari Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Nyimas Kawunganten. Nyimas Kawunganten tersebut beberapa sumber mengatakan beliau adalah istri kedua dari Sunan Gunung Jati. Si Gender Alam mempunyai seorang anak gadis bernama Putri Sinar Kaca. Sedangkan Gayung Gerunggung juga memiliki seorang anak perempuan, yaitu Putri Sinar Alam. Kedua gadis tersebut merupakan gadis yang sangat cantik dan lemah lembut. Nah, pada saat sedang mandi, Sultan Banten melihat cahaya yang sangat terang yang memancar dari bumi ke langit. Hal ini membuat Sultan Banten berpikir bahwa ada seorang putri yang dapat menciptakan hal baik Hal ini membuat Sultan Banten berpikir bahwa ada seorang putri yang dapat menciptakan hal baik bila ia menikahinya. Kemudian Sultan Banten menemui Raja Galuh dan menanyakan perihal tersebut. Mendengar cerita dari Sultan Banten, Raja Galuh mengenalkan pada cucunya, yaitu Putri Sinar Alam yang merupakan anak dari Gayung Gerunggung. Melihat keelokan Putri Sinar Alam, Sultan Banten langsung jatuh cinta dan mereka pun menikah. Setelah pernikahan tersebut tidak berselang lama, Sultan Banten harus kembali ke Banten untuk sementara waktu dan tidak mengajak Putri Sinar Alam
Ketika sudah di Banten, Sultan Banten pun atau Sultan Hasanuddin melihat kembali cahaya yang terang benderang dari bumi ke langit. Hal itu membuat dirinya berpikir kembali bahwa cahaya itu berasal dari Gugum, yang artinya putri yang dia nikahi bukanlah putri yang memiliki sinar itu. Setelah melihat kejadian itu, akhirnya Sultan Banten pun kembali ke Gugum dan menanyakannya ke Ratu Galuh. Mendengar hal tersebut, Ratu Galuh langsung memperkenalkan cucunya lagi, yaitu Putri Sinar Kaca. Dan akhirnya pun Sultan Banten menikahi Putri Sinar Kaca. Waktu berjalan hingga Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam mengandung anak dari Sultan Banten dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian lahirlah dua orang putra bernama Kejolabidin. Kejolabidin tersebut merupakan anak dari Putri Sinar Kaca, dan Kejola Ratu anak dari Putri Sinar Alam. Sayangnya Sultan Banten tidak hidup bersama mereka karena Sultan Banten menjadi sultan di Banten untuk mengurusi kerajaannya. Kejola Ratu dan Kejolabidin tumbuh bersama menjadi anak yang baik. Mereka kemana-mana selalu bersama, dan hal ini membuat Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca hidup damai dan merasa bahagia, walaupun sementara waktu tanpa Sultan Banten. Seiring berjalannya waktu, mereka semua semakin mengerti dan bertanya mengenai sosok seorang ayahnya. Mereka bertanya, mengapa semua anak mempunyai ayah, namun Kejola Ratu dan Kejolabidin tidak punya ayah? Pertanyaan tersebut membuat mereka kerap diejek oleh teman-temannya. Mendengar hal ini, nenek mereka Ratu Galuh pun merasa kasihan. Kemudian Ratu Galuh memberitahu kepada Kejola Ratu dan Kejolabidin bahwa mereka mempunyai ayah yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ratu Galuh juga menceritakan kepribadian sang sultan. Singkat cerita, mendengar hal tersebut, keduanya sangat antusias dan ingin bertemu dengan Sultan Banten yang notabene adalah ayahnya. Tetapi pada saat itu mereka masih dilarang karena masih terlalu kecil. Kemudian hari demi hari Kejola Ratu dan Kejolabidin pun beranjak dewasa, sehingga mereka memutuskan untuk mengunjungi dan menemui ayahnya di Banten. Untuk sampai di Banten, mereka harus melewati Muara Kuala yang lumayan panjang dan luas. Pada saat menyeberangi Muara Kuala, mereka kekurangan bekal. Hanya Kejolabidin yang melanjutkan perjalanan mencari ayahnya. Kejola Ratu tinggal di sebuah pelabuhan. Sesampainya di Banten, Kejolabidin tak mengalami kesulitan untuk mencari ayahnya, karena ayahnya tersebut merupakan seorang sultan. Namun pada saat Kejolabidin telah sampai menemui ayahnya, Sultan Banten tak langsung percaya bahwa Kejolabidin adalah anaknya. Sang sultan pun memberi syarat pada Kejolabidin, yaitu untuk tidur di atas daun pisang selama 3 hari 3 malam. Jika daunnya tidak layu, maka Kejolabidin merupakan anaknya. Mendengar syarat dari ayahnya tersebut,
Kejola Bidin langsung setuju. Setelah 3 hari 3 malam, ternyata daun pisang tersebut tidak layu. Melihat keberaniannya pergi ke Banten, Kejola Bidin mendapat gelar kehormatan dari sang ayah, yaitu Minak Kejola Bidin. Dia juga mendapatkan hadiah berupa peti yang berisi bula-bula. Bula-bula itu kalau sekarang bisa disebut yaitu guci dari tanah yang di dalamnya merupakan air suci. Bula-bula ini merupakan barang yang sakti. Sementara Gejola Ratu yang sempat tinggal di pelabuhan pun melanjutkan perjalanannya ke Banten. Setelah bertemu dengan Sultan Banten, lagi-lagi Sultan Banten tidak percaya begitu saja bahwa Gejola Ratu adalah anaknya. Dia pun memberikan syarat bagi Kejola Ratu. Dia akan menorehkan pedang ke dahi Kejola Ratu. Jika benar Kejola Ratu adalah anak Sultan Banten, maka darah yang keluar adalah berwarna putih dan merah. Mendengar syarat dari Sultan Banten tersebut, Kejola Ratu pun menyanggupi dan bersedia menerima syarat dari Sultan Banten tersebut. Kemudian Sultan Banten menorehkan pedangnya ke dahi Kejola Ratu dan mengucurlah darah merah bercampur putih. Melihat hal itu, Sultan Banten pun percaya bahwa Kejola Ratu merupakan anaknya. Sama dengan Kejola Bidin, Kejola Ratu pun mendapat gelar spesial dari ayahnya. Dia juga mendapat kancing lawang luri sebagai hadiah dari Sultan Banten. Kancing lawang luri ini memang terlihat biasa saja. Namun jika Kejola Ratu membutuhkannya, kancing tersebut akan berubah menjadi keris yang sangat sakti mandraguna. Ketika kembali ke Pugu, keduanya menceritakan semua peristiwa saat bertemu dengan Sultan Banten kepada Raja Galuh. Sang nenek yang melihat hal tersebut merasa bahwa cucunya memiliki kemampuan untuk memimpin. Kemudian Ratu Galuh memberikan kekuasaan kepada mereka berdua. Minak Kejola Bidin memimpin kawasan Melinting, sementara Minak Kejola Ratu Darah Putih memimpin Kalian. Daerah Minak Kejola Bidin mendapat sebutan Ratuan Melinting hingga disebut Ratu Melinting. Sedangkan Minak Kejola Ratu Darah Putih lebih populer dengan sebutan Ratu Darah Putih. Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih memimpin Keratuan Melinting dan Keratuan Kalianda dengan sangat bijaksana dan adil. Berkat hadiah dari sang ayahnya yaitu Sultan Banten, mereka bisa mengalahkan serangan dari para musuh-musuhnya. Berarti kalau disimpulkan pemirsa bahwa ternyata Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam tersebut merupakan menantu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sedangkan Kejola Ratu dan Kejola Bidin itu tidak lain dan tidak bukan adalah cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Semoga cerita tersebut bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Kurang lebihnya tim Osiah Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.